Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Harus dong. Bahagia? Harus dong. Yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan kami yang senantiasa Engkau topang dengan kebaikan-Mu. Biarlah kami Tuhan tetap menjaga kebaikan-Mu, juga dapat memberikan kebaikan bagi orang banyak. Dan Tuhan, saat ini kami menerima sabda kebaikan-Mu. Biarlah sabda-Mu tetap menjadi penguat di dalam kami menjalani setiap kehidupan hari-hari. Bersabarlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Mazmur 80. Mazmur 80 ayat yang ke-7 sampai dengan 15. Mazmur 80 ayat yang ke-7 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit, dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kanan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pastinya atau pernahkah kita menyesali, menangis karena mengingat penyesalan ketika kita masuk atau di dalam kondisi yang begitu kelam, kondisi yang begitu rusak, sebuah penyesatan dan sebagainya. Pernahkah kita menangis karena menyesal hal tersebut pernah kita jalani atau pernah kita lalui? Siapa juga pernah ketika waktu SMA bandel-bandelnya atau pas kuliah ya juga nakal-nakalnya. Tapi ketika saya merefleksikan, oh iya ya, salah ya, dulu saya pernah seperti itu. Oh salah ya, semoga ke depan saya tidak seperti itu lagi. Dan pada masa-masa seperti itu ada kalanya sulit bagi kita untuk dapat melihat adanya sebuah pengharapan yang begitu bersinar di balik selubung kegelapan. Karena pastinya ketika kita di dalam masa yang gelap, udahlah nggak ada pengharapan, sudahlah selesailah, ya udah malah makin hancur lah, makin ngedrop lah kita. Pasti kita akan berpikir demikian. Hal seperti inilah yang terjadi pada bangsa Israel ketika mereka menyadari bahwa nyala murka Allah sedang berkobar atas mereka. Israel menyadari bahwa Allah telah memungut, membela, menanam, menyediakan tempat dan membuat mereka bertumbuh menjadi besar. Namun karena dosa-dosa dan ketidaktaatan mereka, maka Allah menjungkir balikan keadaan mereka dalam nyala murka Allah. Sehingga keadaan mereka seperti kebun anggur yang runtuh temboknya. Di ayat 13 sampai dengan 14. Di tengah situasi yang pilu dan terjungkir balik kehidupannya, sang pemazmur mengajak Israel untuk menyadari keadaan mereka. Ayo sadar, kita telah salah, kita telah hancur, ayo kita bangkit. Dan kembali berharap kepada Allah dan mengungkapkannya di dalam janji setia kita kepada Allah. Dan pemazmur juga mengajak Israel untuk melihat bahwa walaupun
Israel memakan roti cucuran air mata dan meminum air mata yang berlimpah-limpah, namun mereka tetaplah memiliki Allah yang sama, Allah yang tetap melindungi, Allah yang setia. Sekalipun mereka telah menjadi bahan olokan dan sasaran kejahatan, namun Allah tetaplah berperan sebagai gembala Israel yang tidak pernah melupakan setiap anak-anaknya. Dialah yang akan menggiring dan memulihkan Israel. Di balik penghukuman yang dilaksanakannya terdapat pengharapan akan pemulihan dan penyelamatan yang memungkinkan Israel berseru memohon agar Tuhan berbalik kepada mereka, memandang, melihat dan mengindahkan keadaan mereka. Pengharapan akan pemulihan dan penyelamatan ini memiliki intensitas yang semakin terus memuncak, semakin terus berkembang. Sebagaimana ditekankan dalam kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, ya Allah alam semesta, ya Tuhan, ya Allah alam semesta, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Kita bisa lihat di ayat-ayat sebelumnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rintihan pilu sang pemazmur merupakan ratapan sebuah pertobatan yang bukan hanya sebuah penyesalan, melainkan juga pengharapan akan pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan. Janji untuk setia kepada jalan Tuhan dan tekad untuk bersaksi demi namanya. Dengan begitu, sudahkah kita menghidupi pertobatan kita di dalam nama Tuhan? Atau jangan kita hanya mengaku Tuhan kami bertobat, tapi hanya di bibir, tidak dalam tindakan, tidak dalam keseriusan. Dengan ini marilah kita bersungguh-sungguh memohon pengampunan kepada Tuhan, agar kehidupan kita tetap mendapat pengharapan. Dan pengharapan tersebut menjadi bekal kita untuk terus menapaki hari demi hari di dalam proses kehidupan ini. Dan biarlah Sang Cinta, Sang Kristus yang senantiasa menguatkan dan menopang kita di setiap beban kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman ini yang boleh kami rasakan, yang boleh kami terima, yang boleh kami dengar. Biarlah firman ini Tuhan tetap menguatkan kami di dalam kami terus berharap dan menjalankan pengharapan kehidupan ini. Dan biarlah kehidupan kami tetap berlandaskan dengan firman. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami juga hendak mendoakan orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik itu yang sedang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah, ataupun yang dalam proses kesembuhan untuk terus mengembangkan semangatnya. Biarlah Tuhan yang senantiasa menggendong mereka, merangkul mereka, memberikan semangat mereka, sehingga mereka di dalam menjalankan setiap hari demi harinya dapat merasakan bahwa Tuhan betul-betul nyata, Tuhan betul-betul menggendong serta merangkul. Sehingga walaupun dalam keadaan sakit, orang-orang terkasih kami pun tetap semangat. Karena kami meyakini Tuhan, bahwa semangat-Mu, bahwa cinta kasih-Mu yang akan membuat orang-orang terkasih kami kuat untuk sembuh dan menyatakan mukjizat-Mu nyata. Dan pada hari ini Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa membantu kami di dalam kami menjalani setiap proses kehidupan ini. Baik itu kami adalah seorang pegawai negeri, swasta, wira swasta, petani, peternak, ataupun pensiunan. Biarlah Tuhan senantiasa menopang kami sehingga kehidupan kami tetap di dalam naungan. Dan inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, Sang Penopang kehidupan ini, Sang Pengharapan kami. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.